Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Diatrio dengan akhir NIM 123 ingin menjelaskan transaksi counter dan back office. Nah, di sini itu proses dasar operasional yang dilakukan oleh teller menggunakan aplikasi bank syariah. Saya ingin menjelaskan mencakup proses transaksi store tunai. Yang pertama dilakukan oleh pihak bank yaitu login aplikasi core banking teller. Pihak yang dapat melakukan transaksi counter dan back office hanya dari bagian teller saja. Customer service atau CS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi baik store tunai, tarik tunai, terus maupun transfer dan pindah buku. Untuk nominal setiap transaksi itu diberikan batas limit atas jumlah sekali transaksi. Jika nominalnya transaksi melebihi batas limit, maka akan dibutuhkan otoritas oleh supervisornya. Nah, untuk dapat masuk layanan transaksi counter dan back over, itu langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, masuk menggunakan ID atau user teller, maka akan muncul select menu untuk menentukan pada menu mana yang akan digunakan. Nah, terus pencet login from profile, habis itu lab core. Yang kedua, selanjutnya pilih menu transaksi counter dan back office. Yang ketiga, transaksi ini hanya dapat dilakukan pada menu transaksi counter dan back office oleh teller. Jika masuk dengan menggunakan ID atau user CS atau supervisor, maka transaksi tidak akan dapat dilakukan. Jadi perhatikan penggunaan ID atau usernya dulu. Terus saya ingin menjelaskan transaksi store tunai. Nah, transaksi ini dilakukan ketika nasabah yang sudah memiliki rekening ingin menyetorkan uang tunai ke rekening nasabah tersebut. Nah, rekening dapat berupa rekening tabungan, rekening deposito maupun rekening giro. Untuk dapat melakukan store tunai, melakukan dengan cara transaksi store tunai kurang dari 10 juta atau pas. Nah, kalau tellernya setelah login pada menu transaksi counter dan back office, pilih transaksi store tunai, pencet tek. Nah, nanti muncul kolom transaksi. Pada bagian informasi rekening, masukkan nomor rekening nasabah yang telah terdaftar dan data selanjutnya akan terisi otomatis. Pada bagian data pengirim tidak perlu diisi karena kolom tersebut khusus bagian nasabah yang tidak memiliki rekening di bank tersebut. Nah, nanti ada kolom bawahnya lagi. Nah, nanti silahkan masukkan nominal dan biaya transaksi yang diinginkan nasabah. Pada bagian sumber biaya terdapat 3 pilihan yaitu tunai, debit rekening, dan tidak kena biaya. Jika tidak dikenakan biaya, maka biaya akan terisi dengan nominal 0. Nanti pilih salah satu. Untuk nomor referensi, nanti jumlah digit yang diperlukan tidak ditentukan, jadinya bebas. Tetapi nomor referensi tidak atau belum digunakan pada transaksi lain yang sudah terjadi. Sedangkan untuk keterangan silakan sesuai keterangan transaksi. Terus selanjutnya, setelah seluruh data selesai diisi, proses input data transaksi, maka setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa transaksi telah selesai dilakukan. Untuk transaksi tunai di bawah nominal 10 juta, maka tidak diperlukan override dan supervisor. Nah, transaksi akan otomatis berhasil yang dibuktikan dengan keluarnya slip transaksi dan cetak passbook setelah transaksi selesai diproses. Jadi maaf ya teman-teman, saya tadi menjelaskan yang lebih dari 10 juta atau pas 10 juta. Nah, terus saya di sini ingin
transaksi store tunai kurang dari 10 juta. Yang pertama itu setelah login pada menu transaksi, counter dan back office, pilih transaksi store tunai. Setelah itu akan muncul kolom transaksi. Pada bagian informasi rekening, masukkan nama rekening nasabah yang telah terdaftar dan data selanjutnya akan terisi otomatis kayak seperti tadi. Nah, pada bagian data pengirim tidak perlu diisi karena kolom tersebut khusus bagi nasabah yang tidak memiliki rekening di bank tersebut. Nah, untuk transaksi, kolom transaksi di bawahnya silahkan masukkan nominal dan biaya transaksi yang diinginkan nasabah. Pada bagian sumber biaya terdapat 3 pilihan, yaitu tunai, debit, rekening, dan tidak kena biaya seperti tadi. Jika tidak dikenakan biaya, maka biaya akan terisi dengan nominal 0. Nah, nanti pilih salah satu. Nah, untuk nomor referensi jumlah digit yang diperlukan tidak ditentukan atau bebas kayak tadi, tetapi nomor referensi belum digunakan untuk pada transaksi lain yang sudah terjadi. Sedangkan untuk keterangan silahkan diisi seperlunya. Setelah itu seluruh data selesai diisi, proses input data transaksi, maka setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa data perlu override. Nah, override hanya dapat dilakukan oleh supervisor dengan cara langsung input ID dan password user supervisor pada menu setelah transaksi. Setelah itu barulah transaksi selesai dilakukan. Jadi yang membedakan itu kalau transaksinya di atas 10 juta, nanti yang override itu supervisor. Nah, tapi kalau di bawah 10 juta tidak diperlukan override dari supervisor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.